Hai, kembali lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pardin dengan channel My Days atau hari-hariku. Pada konten kali ini saya akan berbagi pengalaman atau edukasi tentang pembudidayaan kelinci atau peternakan kelinci. Di sini saya sudah punya peternak. Dan kita langsung aja wawancara, tanya-tanya tentang peternakan kelinci seperti apa. Di sini aja. Dengan Bapak siapa? Pak Saiful Mujib Uh, dari Jaya Rapid Balikpapan. oh ya, dengan Pak Saiful. Ini Pak, saya belum tahu ini tentang peternakan kelinci, cara pembudidayaannya, terus perawatannya seperti apa. Jadi untuk video kali ini saya akan tanya-tanya atau berbagi edukasi lah, pengetahuan tentang pembudidayaan kelinci. Sejak kapan kelinci ini Bapak merawat kelinci ini? Saya merawat kelinci ini sejak tahun 2019 ya. 2000 piro, Man? 19 ya? 2019 akhir. 2 tahun ya? Ya. 2019 akhir, belum 2 tahun, berarti masih 1 tahun lebih aja. Berarti hitung aja lah. Iya. Ibaratnya hitung genapnya. Ya. Dan di sini sudah banyak yang dipelajari lah. Terus untuk memelihara kelinci sendiri itu termotivasi dari apa? Saya termotivasi dari apa ya? Ya awalnya cuma hobi saja sebenarnya. Hobi. Terus kita kembangkan dan kita juga banyak lihat di channel-channel YouTube. Terus kita belajar sendiri di sini di Balikpapan sini di tempatnya Pak Muhajir. Nah, saya belajar di sana dan saya tertarik dengan kelinci. Ternyata kelinci juga bisa dimakan. Nah itu loh, dulu saya enggak tahu kalau kelinci itu bisa dimakan. Iya. Nah, setelah saya belajar, saya banyak bertanya di sana. Oh ternyata kelinci bisa dikembangkan, bisa berkembang biak, dan jenis kelinci juga banyak. Terus kelinci juga bisa dikonsumsi. Nah itu dari situ saya termotivasi untuk ternak kelinci. Ya. Ini Pak, untuk kesulitan menternak kelinci itu apa-apa aja? Apa ya? Ternak kelinci itu sebenarnya mudah sekali. Cuma saking orang-orang itu kurangnya wawasan atau edukasi tentang kelinci. Contohnya seperti saya Ya, lah. banyak sebenarnya banyak contoh-contoh tentang peternak kelinci ini yang banyak orang tidak memahami. Sebenarnya ternak kelinci itu sangat-sangat mudah sekali. Kita di sini di Balikpapan ini yang terkendala itu cuma masalah bibit-bibit. Itu bibitnya. Bibit-bibit pedaging. Nah itu ya keterbatasan modal ya, terutama kan itu, karena bibit-bibit pedaging kita pasti datangkan dari Pulau Jawa. Kita nggak punya bibit-bibit pedaging sendiri di Balikpapan ini, tetap kita harus datangkan dari Jawa. Bibit-bibit yang super yang harus datangkan dari Jawa. Nah sedangkan untuk mendatangkan dari Jawa itu bibit itu sangat mahal sekali. Nah itu kenapa di Balikpapan ini sangat sedikit sekali kelinci pedaging. Untuk kelinci pedagingnya itu
Itu yang seperti apa, Pak? Kelinci pedaging, contoh-contohnya seperti ini. Di belakang kita ini ada bibit-bibit pedaging ini yang umur-umur 1 bulan sama 2 bulan. Nah, ini bibit pedaging kita kemarin datangkan ada sekitar 40 ekor. Dan itu juga ya biayanya sangat luar biasa sekali ya. Enggak murah, enggak murah. Ya, namanya usaha. Ya, sebenarnya kita cuma terkendalanya itu di situ saja. Kita peternak-peternak di Balikpapan ini ya sangat ingin sekali sebenarnya tentang peternakan kita ini dilirik dengan instansi terkait untuk bisa dapat bantuan untuk datangkan bibit-bibit ini tadi. Kalau ilmunya insya Allah kita sudah banyak yang tahu tentang merawat kelinci ini, tentang beternak kelinci ini. Terus untuk ininya maksudnya untuk kesulitan untuk ternak kelinci ini, wah ini kayaknya agak susah ini kelinci ini. Gimana ini caranya? Iya. Sebenarnya supaya lebih gampang lebih banyak tertarik ya untuk merawat kelinci ya. Supaya orang itu tertarik. Apa ya kesulitannya ya? Kalau yang saya tahu di sini cuma orang-orang terlalu sibuk dengan urusannya saja sebenarnya. Ya sih, ibaratnya Balikpapan kan kota pekerja kan itu. Jadi kelinci ini hanya untuk sampingan, cuma untuk hobi saja, bukan untuk konsumsi. Padahal kelinci-kelinci kita ini sebenarnya adalah kelinci-kelinci yang sangat layak untuk konsumsi dan halal kan gitu. Terus daging kelinci juga sangat banyak manfaatnya. Selain untuk kesehatan, bisa untuk obat segala macam penyakit juga. Nah itu. Terus untuk kelinci membedakan pedaging atau untuk dimakan ya. Terus untuk hias. Untuk hias biasanya ciri-ciri kelinci hias itu relatif kecil atau mini. Sebenarnya kelinci hias pun juga nanti pada akhirnya larinya dipotong, dijadikan pedaging juga. Iya, dijadikan pedaging juga. Jadi kelinci pedaging atau hias sebenarnya ya bedanya cuma masalah postur saja. Itu posturnya ibaratnya perbedaannya dari berat badan atau ya dari berat badan juga. Iya, namanya kelinci mini mas ya. Kelinci mini kan pastinya kecil. Sedangkan kelinci pedaging ini ya yang pasti sudah besar kan gitu. Bobot bisa mencapai 4 kilo, 3 kilo, 4 kilo kan sampai segitu. Lumayan besar. Terus untuk warna, untuk yang membedakan pedaging sama hias. Itu untuk warna itu ada perbedaan apa? Kalau warna juga ada perbedaan sedikit saja sebenarnya. Cuma untuk kelinci hias memang perawatannya lebih ekstra daripada kelinci-kelinci pedaging. Kalau kelinci hias harus menggunakan pengaturan suhu. Kandang ini ya ada standarnya untuk kandang hias, memang ada standarnya. Kalau standar yang kita pakai ini memang ini untuk kelinci-kelinci pedaging atau yang lokal. Boleh yang pakai seperti ini. Tapi ya jarang kita lokal-lokal ini, kebanyakan di sini sudah lokal-lokal silangan. Jadi sudah disilang dengan pedaging. Biar pertumbuhannya anak-anaknya nanti bisa lebih besar daripada lokal yang asli. Nah, dan kelihatannya di Balikpapan ini juga lebih banyak suka yang kelinci yang besar sebenarnya. Ibaratnya dagingnya lebih banyak. Iya, dagingnya lebih banyak kan gitu. Tapi memang di Balikpapan ini juga minim edukasi tentang pemanfaatan daging kelinci. Terus kulitnya kelinci di sini belum ada pengelolanya. Kalau di daerah Pulau Jawa sudah. Kulit kelinci juga sudah bisa dihargai, bisa dijual, bisa dikelola menjadi tas, nah, segala macam lah pokoknya untuk daging kelinci pedaging. Tapi ya karena hanya pedaging aja yang kulitnya agak lebar-lebar. Kalau hias memang kulitnya sangat kecil-kecil sekali.
Berarti Balikpapan itu belum terlalu lama mengenal tentang kelinci ya? Belum terlalu lama Balikpapan ini. Balikpapan masih mengenal Ya hanya berapa untuk tahun. dimakan. Ya. Tapi untuk Balikpapan hanya mengenal hanya untuk dirawat saja, untuk hiasan saja. Iya. Nah, Balikpapan hanya mengenal itu saja, untuk dirawat, untuk dihias, untuk main-mainan saja. Sebenarnya kelinci-kelinci yang pada umumnya ini adalah kelinci-kelinci yang untuk dikonsumsi. Cuma di sini saking minimnya edukasi, ada merasa kasihan binatang lucu kok dimakan, kan seperti itu. Nah, itu yang mau kita buang image-nya orang-orang itu tentang kelinci. Kelinci tidak hanya untuk hias, tapi juga kelinci itu untuk konsumsi. Nah, bisa untuk menambah penghasilan keluarga. Untuk sampingan bisa kelinci, dan kelinci juga makannya juga nggak banyak, makan juga harus ditakar. Sehari kelinci itu makannya sehari dua kali, pagi dan sore. Dan takarannya hanya 1,5 ons. Satu hari 1 malam itu 1,5 ons. 1,5 ons untuk 1 ekor kelinci. 1 ekor kelinci Dewasa. Ya. Kalau untuk anakan kelinci yang sudah lepas sapi, langsungnya cuma sehari 2 kali hanya 1 on. Nah, 1 on sampai 700 gram itu berapa? 700 gram kurang ini ya? Ya kurang 1 on. Kurang dari 1 on. Nah, itu seperti itu aja. Sebenarnya enggak sulit merawat kelinci, itu enggak sulit sebenarnya. Iya. Ya cuman orang-orang aja saking minimnya edukasi, Mas, minimnya edukasi. Sudah mendengar beberapa penjelasan tentang ternak kelinci. Terus kalau ada teman-teman yang tertarik atau mau pelihara kelinci, bisa langsung hubungin ke nomor yang ada di bawah sini, dan alamat tempat ternaknya ada di bawah sini. Silakan chat langsung ke orangnya. Untuk masalah harga, biaya, itu kita di sini tidak boleh terakan harga atau biaya. Mungkin teman-teman bisa langsung chat ke orangnya. Jenis kelinci ini sama semua, ibaratnya bentuknya sama, telinganya sama semua, bahkan besarnya juga sama, terus warnanya juga sama. Terus untuk membedakan itu laki-laki dan perempuan itu seperti apa, Pak? Untuk membedakan laki perempuannya bisa dilihat dari ciri-ciri kelaminnya saja ya, karena kan kalau cuma dilihat dari visualnya seperti ini saja tidak akan terlihat dia jantan atau betinanya. Harus kita cek langsung di kelaminnya. Dari usia sapi itu bisa terlihat sudah kelaminnya jantan atau betina. Untuk kelinci betina yang propen atau bagus sekali, biasanya bisa melahirkan 9, 10 sampai 12 ekor per induk atau per betina yang propen. Bisa melahirkan sangat banyak sekali anakannya. Nah, kalau di Balikpapan ini rata-rata sudah untuk babon yang propen untuk pedaging ada yang sudah melahirkan sampai 10 ekor. Nah, itu pedaging. Satu ekornya bisa melahirkan 10 anakan pedaging. Nah, memang pedaging ini aja yang bisa melahirkan anaknya banyak-banyak. Banyak ya. Karena ya, dari dari postur tubuhnya dia beda memang. Dia memang ibaratnya khusus inilah untuk perkembangbiakan dia cepat. Terus untuk ini, Pak, untuk kelinci-kelinci ini maksudnya ini lokal atau impor? Kelinci-kelinci ini kita banyak datangkan dari Jawa ya. Jadi berarti lokal ya? Lokal ya, masih lokal Indonesia aja. Lokal Indonesia, bukan lokal Balikpapan. Lokal Indonesia. Ya, lokal Indonesia masih banyak kita datangkan dari Jawa. Jadi ini sudah
Dan ini pun saya rasa juga sudah masuk di pedaging tapi yang sudah silangan ya. Kalau yang impor langsung dari luar itu harganya sangat mahal sekali. Nah, jadi ini pun sudah silangan tapi memang dia silangannya silangan pedaging. Cuma ya ini masih lokal Indonesia. Nah, itu lokal Indonesia yang dikembangkan di Pulau Jawa. Terus jadi kita ini sebenarnya cuma tinggal untuk wilayah Balikpapan ini ya sudah tinggal melanjutkan saja untuk peternaknya ini sebenarnya ya. Tapi memang untuk Balikpapan ya sangat minim edukasi masih tentang kelinci karena masih belum ada sarana untuk kita edukasi kelinci ini ya. Yang sudah memang sarananya hanya orang-orang yang mau rawat kelinci datang ke kandang, ke peternak, baru kita kasih edukasi, kita beri edukasi. Ibaratnya belum ada ini ya, maksudnya untuk resmi. Iya, yang resmi, yang diselenggarakan pemerintah. Iya, belum ada. Jadi ini masih secara pribadi. Pribadi semua, perorangan. Ya. Ibaratnya kalau ada orang yang ibaratnya minat, ya, itu langsung ke langsung ke peternak. Ibaratnya nanti edukasinya dari ya, peternak sendiri. Betul, seperti itu. Berternak kelinci apa tergerak dari komunitas atau dari pribadi sendiri? Termotivasi. Apakah ada ikut komunitas yang ada di Balikpapan? Kalau di sini kita memang ya awalnya dari pribadi dulu ya. Pribadi. Kita ternak ini kan dari pribadi dulu. Setelah pribadi baru kita membuat komunitas. Atau itu komunitasnya dari kita sendiri yang buat atau memang sudah ada komunitasnya dari sini dari Balikpapan? Untuk Balikpapan ya memang kita sendiri yang buat ya, komunitas ini. Itu buatnya sama-sama? Buatnya sama-sama. Nah, kita kan buatnya sama-sama komunitas itu. Jadi ya ibaratnya ada beberapa orang yang hobi juga melihara kelinci. Terus di situ kita buat wadah. Kita buat wadah. Kalau kita saling berbagi ya komunitas ini. Iya bisa. Sebenarnya itu bukan komunitas penghobi saja sebenarnya ya, karena itu memang bukan komunitas sebenarnya. Jadi kita di situ adalah peternak, peternak, bukan komunitas. Kalau komunitas itu kan hanya penghobi saja. Kita ini kan bukan penghobi. Ya, kita juga konsumsi kan, namanya. Di samping ternak gitu. Iya, di samping kita ternak ya kita juga untuk konsumsi. Jadi enggak kalau hanya komunitas kan berarti hanya penghobi saja berarti. Kita kan enggak cuma penghobi, kita juga peternaknya, kita yang mengembangkan juga kan seperti itu. Untuk motivasi buat yang mau ternak supaya mereka yang mau ternak itu tidak merasa wah ini kayaknya agak susah ini. Ibaratnya wah ini nanti kalau saya beli ini susah ini cara ngerawatnya nih, nanti sakit atau gimana gitu. Ibaratnya gimana? Motivasinya untuk itu ya. Untuk mempermudah ternak ini kelinci. Iya. Apa ya? Saya bilang kelinci itu kita rawat itu yang penting disediakan kandang yang bersih, diberi makan sehari 2 kali, dikasih minum. Sudah cukup itu saja. Berarti ibaratnya sebenarnya sangat mudah sekali. Udah sama kayak binatang. Iya, sama seperti binatang-binatang yang lain atau ternak-ternakan yang lain. Ibaratnya hanya dikasih kandang, dibersihkan kandangnya, terus diberi makan dan diberi minum, sudah cukup. Hanya seperti itu saja. Kalaupun sakit ya dirawat. Iya. Kalau untuk kelinci bisa disuntik atau diberi obat oles. Untuk sakitnya kelinci biasanya hanya seperti itu saja. Pesan-pesan yang mau disampaikan Mas? Pesan-pesannya apa Mas ya? Ya begitu aja sih kita ini kelinci nih, apalagi di corona kayak gini nih aku bisa sampai ndak punya kata-kata mutiara untuk menyemangatkan teman-teman yang lain ini ya kan, karena keadaan corona ini tadi. Ya nggak bisa disalahkan coronanya ya kan, memang sudah memang ketentuannya seperti ini, harus seperti apa lagi ya, kita hanya bertahan, berusaha aja gimana baiknya gitu untuk memajukan peternak kelinci Balikpapan, gimana caranya kan, seperti itu aja.
Ada kita mau jual di emperan atau mau di mana saja, yang penting kita sambil ternak, sambil dagang kan gitu. Jadi ya siapa saja ya yang di Balikpapan dan sekitarnya wilayah Kalimantan, Kaltim, ya monggo-monggo saja kalau mau ke sini, mau ke tempat teman yang lain di sini, peternak yang lain, nggak ada masalah.